Shalom, perkenalkan nama saya Juandik Emir, saya dari kelas 12 MM2. Hari ini saya mau membawakan khotbah. Mari kita bersatu doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih pada hari ini karena kami masih bisa menghirup udara segar dan masih dalam keadaan sehat sentosa. Tuhan Yesus, terima kasih juga Kau sudah melindungi kami dalam nyenyaknya tidur kami. Hari ini saya mau berkhotbah Tuhan. Semoga dari khotbah ini bisa memberikan sebuah ketenangan hati, apalagi di saat pandemi COVID-19 yang sedang marak-maraknya dan menimbulkan banyak korban. Tuhan juga semoga Kau bimbing khotbah Juan dari awal, pertengahan hingga akhir agar lancar dan bisa jelas untuk semuanya mendapatkan pesan, termasuk Juan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom semuanya pada pagi hari ini. Jadi nats hari ini adalah Yesaya 41 ayat 10 dan temanya tahun ini adalah tahun ujian iman. Jadi mari kita baca di nats Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolongmu. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Berbahagialah orang yang mendengarkan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hari makin hari menurut saya kondisi keimanan saya mulai menurun. Tidak seperti awal-awal di pandemi yang kita masih ibadah online. Sekarang sudah lumayan bisa untuk ibadah offline juga. Di awal pandemi saya masih sangat semangatnya dalam melihat juga gereja online yang sedang digelar di YouTube, di TV juga, gereja saya terutama kan. Saya masih semangat, tapi hari makin hari waktu itu juga udah awal-awal ibadah offline juga saya semangat karena saya kangen banget gitu. Udah setahun nggak gereja, tapi makin hari keimanan saya mulai menurun. Nggak tahu ya apa penyebabnya. Mungkin karena saya kurang berdoa juga, kurang berhikmat kepada Tuhan juga, makanya menurut saya keimanan saya turun dan membuat saya jadi malas ke gereja gitu. Jadi malas ke gereja. Meskipun saya datang ke gereja, saya jadi bingung aja gitu di sana mau ngapain gitu. Karena gereja saya kan itu gereja Batak ya. Jadi kayak kadang-kadang khotbah Batak, khotbah Indonesia. Jadi setiap khotbah Batak saya meskipun saya orang Batak, saya kurang mengerti apa sih yang mau disampaikan. Jadi terkadang menurut saya saat khotbah Batak itu jadi saya bingung sekali gitu. Jadi kadang saya di gereja cuma main HP gitu. Itu salah sih. Mungkin saya harus belajar lagi bahasa Batak biar lebih menghikmati lagi ya. Dan saya juga waktu kemarin sempat malas banget ke gereja karena frekuensi kita keluar itu udah kayak banyak banget gitu. Kayak seminggu udah bisa kayak 5 kali, berapa kali gitu kan. Meskipun saya yang jarang keluar rumah. Tapi dalam kemarin saya gereja itu saya sampai kesal banget. Saya bilang, kenapa sih gereja mulu gitu. Ini kan pikiran manusia saya bilang, ini kan kondisi pandemi COVID-19 gitu. Nanti kalau misalnya kita kena lagi gimana? Kita kena lagi COVID-19 bisa rusak paru-paru kita juga kan. Udah kena sekali aja udah bisa rusak paru-paru. Akhirnya kemarin saya memutuskan untuk gereja juga. Pulang gereja saya berpikir iya juga ya, kenapa sih COVID-19 ini jadi menurunkan iman kita. Karena ketakutan sama iman kita tuh kalah gitu. Karena ketakutan kita tuh lebih tinggi, kayak lebih banyak jumlahnya daripada iman kita. Saking takutnya kita sama COVID-19 ini, takut apa. Meskipun saya sudah pernah kena sekali,
Kayak ketakutan ini tuh sampai kita tuh nggak bisa setidaknya untuk tenangin hati gitu. Aduh takut karena itu maskernya apa gitu, jadi bertindaknya kadang lebay. Yang saya masih ini sih, saya masih pikirkan dalam pikiran manusia saya. Terus habis itu dalam sepulang gereja juga saya hari ini menemukan ayat pendukung yang lumayan bagus, yaitu Yosua 1 ayat 9 yang berisi tentang, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, di Yosua 1:9 ini sangat kena banget bagi saya, apalagi yang kemarin saya masih agak ketakutan karena ya udah kena sekali. Jadi dari ayat ini saya menyadari bahwa kuasa Tuhan tuh, kita tuh harus percaya banget sama kuasa Tuhan. Kita harus bertindak sewajarnya aja, nggak usah jangan lebay, nggak usah apa, ya boleh lah lebay, tapi lebaynya tuh dalam kapasitas yang kita nggak merugikan orang dan kita nggak merugikan diri sendiri. Itu jangan sampai gara-gara omongan kita yang lebay, gara-gara itu belum dicuci tanganmu apa, harusnya kita bisa lebih pelan-pelan dan lebih soft lagi untuk mengingati teman kita, keluarga kita. Malah kalau nggak pelan-pelan dan lembut, kadang penuh amarah, itu bisa aja jadi tantrum, jadi jadi sebuah gesekan aja antara keluarga. Dan ya keluarga juga jadi nggak harmonis juga gara-gara COVID-19 juga, karena ketakutan juga kan. Itu sih. Dan waktu itu juga sempat saya menjalani namanya CD online. Jadi kami CD online, dan ada beberapa pertemuan yang offline juga, karena pertemuan itu butuh evaluasi kan, tapi kami pakai prokes juga. Dan tepat di hari Minggu kami mengadakan CD di gereja. Ya saya sangat bersyukur karena di pandemi ini saya masih bisa CD ya. Harusnya di tahun kemarin, tapi karena tahun kemarin saya masih ada pergumulan lah dalam hati dan pikiran tentang gereja dan keimanan. Di CD itu juga saya dapat sebuah ayat namanya Efesus 5 ayat 15-16. Isinya, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saya mendapatkan ayat itu memang sangat relate banget sama saya. Apalagi yang kadang-kadang saya yang mungkin sering lah masih meninggikan pikiran saya gitu daripada berhikmat. Jadi dari ini kesimpulannya, semoga aja kita bisa menenangkan hati, kuatkan Tuhan, minta pertolongan Tuhan agar kita bisa mendapatkan sebuah ketenangan hati, jiwa raga, dan juga pengharapan. Karena kan kita memang di pandemi ini butuh banget namanya sandaran, banyak banget masalah yang terjadi gitu. Begitupun juga di pandemi corona di tahun-tahun ini dan tahun kemarin memang sangat berat. Maka dari itu semoga kita bisa berpegang teguh kepada Tuhan, senantiasa memuji Tuhan juga, dan bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Tuhan sudah menyampaikan dengan lancar meskipun kadang masih terbelit-belit, tetapi semoga aja dari khotbah Juan hari ini bisa memberikan sebuah ketenangan hati, apalagi di tengah pandemi corona ini yang sedang marak-maraknya dan menimbulkan korban jiwa. Dan juga Tuhan, semoga Kau bisa membimbing kami dalam meningkatkan iman kami juga, karena sangat rentan sekali kami bisa terjatuh dan bisa melupakan-Mu juga Tuhan. Terima kasih juga Tuhan
atas ujian-ujian yang kau beri, ujian iman, ujian apapun, karena itu memberikan kami pelajaran-pelajaran yang sangat banyak agar ingat kepadamu dan mematuhi segala perintah. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa permohonan yang kami sampaikan kepadamu, hanya dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Roh Kudus. Engkaulah Raja segala Raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih guys. Semoga bisa menenangkan hati. Dan ini juga khotbah ini juga buat saya sendiri sih. Bye bye.